Apa kamu puas dalam Yesus Kristus? Judul hari ini adalah Kristus adalah cukup. Dan saya ingin bersyukur kepada Olam Praise pagi ini dan Coach Sharon dengan menyanyikan pujian. Saya percaya kalau kita sudah diberkati, amin. Apakah ia cukup? Apakah Kristus itu cukup? Tidak cukup? Apalagi yang kita butuhkan? Mari saya tanya satu kali lagi. Mungkin kamu masih belum bangun. Apakah Kristus cukup? Tidak? Kita sedang mempelajari seri baru dari buku Galatia. Hari ini yang pertama, pasal pertama. Kita tidak membaca seluruh pasal, tapi kita akan memperhatikan dan merenungkan seluruh pasal hari ini. Dan sekali lagi judulnya adalah Kristus adalah cukup. Surat Galatia sering disebut sebagai piagam besar kebebasan Kristen. Surat itu singkat, tapi berapi-api dan penuh semangat. Dan tanpa kompromi. Dan Martin Luther, Bapak Reformasi Kristen, pernah berkata, surat Galatia adalah suratku. Baginya, aku seperti terikat dalam ikatan pernikahan. Itu adalah Catherine-ku. Istrinya namanya Catherine. Dan dia berkata, saya menikah dengan buku Galatia, dengan surat Galatia. Luther sangat tersentuh oleh Galatia dan juga kitab Roma, sehingga ini menjadi landasan teologis bagi reformasi Protestan yang ia pimpin. Dan melalui surat ini, ia menemukan bahwa kita diselamatkan bukan oleh ketaatan pada hukum atau ketaatan pada agama, tetapi oleh kasih karunia semata melalui iman kepada Kristus saja. Galatia tidak mengoreksi dengan sopan apa yang salah, ia memanggil dengan mendesak. Ia tidak berteori, ia menyelamatkan. Ia tidak hanya bersifat doktrinal, tapi sangat pastoral, tuntunan pastoral untuk gereja di Galatia. Dan sekarang untuk pada kita. Jadi Rasul Paulus menulis sebagai seorang bapak rohani yang mengawasi anak-anaknya yang terjerumus dalam bahaya. Kita punya orang tua di sini kan, tentu saja kita punya. Pada saat kamu lihat anak-anak kamu berjalan ke arah yang kamu tahu itu berbahaya, apa yang kamu lakukan? Kamu akan diam dan bilang, oh ya, semoga ia belajar atas kesalahan dia. Atau kita mempelajari dan kita melakukan apa yang kita bisa untuk menyelamatkan dia, supaya mereka tidak jatuh ke jurang atau melangkah menjauh dari bahaya. Iya kan? Jadi Rasul Paulus menulis dengan penuh sikap yang penuh tergesa-gesa karena gereja di Galatia pada saat itu mereka sudah sangat berbahaya, dalam situasi sangat berbahaya. Dan saat kita sedang mempelajari kitab Galatia, buku Galatia, kita juga harus mempelajari kalau kita juga mungkin dalam bahaya seperti itu. Kita ada di dunia yang sangat berbahaya. Dan ia akan melakukan apa yang dibutuhkan untuk membawanya kembali. Galatia juga diketahui sebagai tiga besar iman di perjanjian baru. Tentu saja setiap surat dan buku di perjanjian baru adalah firman Allah, tapi ahli teologi menyebut tiga buku ini sebagai tiga besar, Roma, Galatia, dan kitab Ibrani. Ini berbicara tentang iman, mengajarkan kita secara sistematis dan secara doktrin dan juga secara pastoral tentang apa kekristenan itu dan apa iman itu. Jadi Galatia itu sangat penting. Jadi hari ini kita akan melakukan pelajaran pengenalan atas kitab Galatia. Pertama kita akan melihat konteks dan latar belakangnya. Siapa penulisnya? Rasul Paulus. Dan tidak ada keraguan akan hal itu karena ia adalah penulisnya. Sebelumnya ia juga memperkenalkan dirinya dengan dia memperkenalkan dirinya tuh lebih jelas lagi di kitab Galatia dari buku lain. Ia menulisnya dengan seorang
penganiaya gereja sekarang menjadi bejana pilihan untuk memberitakan Injil khususnya kepada orang bukan Yahudi. Dan otoritasnya pada saat itu sedang diserang. Dan ia membelanya dengan penuh kekuatan. Asalnya dan otoritasnya di mana ia bisa memberitakan firman dan Injil. Siapa penerimanya? Saya lihat di ayat 2 itu adalah jemaat-jemaat di Galatia. Jadi bukan hanya satu gereja, tapi berbagai gereja, jemaat-jemaat. Kemudian kemungkinan merujuk pada kota-kota Galatia Selatan, yang dimana ia bangun atau ia pernah kunjungi melalui misi pertama dia, perjalanan misi pertama dia. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 dan 14. Dan pada saat ini, kebanyakan surat dan buku di Perjanjian Baru, di Korintus, Galatia, Efesus, kebanyakan surat ini ditulis karena ada masalah. Mereka tidak memiliki email, WhatsApp, atau telepon. Mereka juga tidak punya pesawat atau kereta. Jadi setelah membangun gereja ini, Rasul Paulus kembali ke Yerusalem atau pergi ke gereja lain, dan ia mendengar isu-isu masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja saat itu, dan ia tidak bisa telepon mereka dan bilang, oh ya kalian kenapa, apa yang terjadi, ini yang harus kamu lakukan. Dia juga nggak bisa pergi ke sana dengan cepat dalam satu hari ke Efesus atau Galatia untuk bisa mengunjungi mereka. Jadi sampai mereka bisa datang dan menggembala mereka secara langsung, ia mengirim surat. Jadi surat ini biasanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh gereja itu. Dan alasan kenapa Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Galatia itu adalah karena krisis dari Injil. Ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu yang sering disebut kaum Yudais. Mereka menekan orang-orang percaya non-Yahudi, dan orang-orang ini mereka menekan orang-orang non-Yahudi yang percaya dan berkata asal dari Kristen adalah Yudaisme, orang Yahudi. Kamu tentu saja kamu mengenal Injil kalau kamu diselamatkan melalui Yesus Kristus, tapi kalau kamu ingin benar-benar diselamatkan oleh Allah, kamu harus mengikuti hukum yang hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa di Perjanjian Lama, terutama sunat, hukum Yahudi, isi adat Yahudi. Jadi orang-orang sedang bingung. Injil sedang diputarbalikkan dari pesan kasih karunia yang murni yang telah mereka dengar melalui Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dalam surat ini ingin membela Injil kasih karunia yang sebenarnya, yang sejati. Dan dia untuk menegaskan otoritas kerasulan Paulus sebagai orang yang diutus oleh Kristus sendiri. Kita akan bahas ini nanti. Dan yang ketiga, memanggil gereja-gereja kembali kepada kecukupan pekerjaan Kristus, terlepas dari keselamatan melalui perbuatan. Jadi ia berkata, Kristus, pekerjaan Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Ia tidak membutuhkan bantuan kita. Kita tidak diselamatkan melalui pekerjaan kita sendiri. Dan itu adalah inti dari seluruh surat Galatia. Jadi kita akan lihat strukturnya. Struktur surat Galatia ada 6 pasal. Jadi kamu pikir berapa panjang untuk kita bisa menyelesaikan seri ini? Kamu harap 6 minggu ya? 6 minggu. Saya juga harap. Tapi ada berapa pasal di kitab Ibrani?
12, 13. Berapa lama kita membahas itu? Hampir 30 minggu kan? Jadi Galatia bisa dibagi menjadi 3 gerakan utama atau 3 bagian utama. Dua ya. Jadi pasal 1 dan 2 membahas masalah utama di gereja di Galatia dan pembelaan pribadi. Pembelaan pribadi atas kewenangannya. Jadi Rasul Paulus menceritakan pertobatannya sendiri, panggilannya bagaimana ia bisa berbalik dari penganiayaan gereja dan bagaimana ia dipanggil langsung dari Kristus. Pasal 3 dan 4 itu adalah penjelasan doktrinal. Pembenaran oleh iman dijelaskan. Ia beralih ke Alkitab, khususnya cerita Abraham. Kamu tahu orang Yudais itu, orang Yahudi pada saat itu mereka berfokus dan menekankan hukum dari Musa. Rasul Paulus berkata, hey, saya punya seseorang yang lebih tinggi dari Musa atau datang lebih awal dari Musa, yaitu Abraham. Dan Abraham, imannya dibenarkan bukan dari pekerjaan. Ia dianggap benar bukan dari pekerjaan tapi dari iman. Jadi ia membahas pasal 3 dan 4 terutama tentang Abraham. Dia berkata, kamu dan saya bisa dianggap, dan ia berbicara kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Orang kafir, bukan orang Yahudi. Kamu dan saya bisa dianggap sebagai anak-anak Abraham. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi argumennya melawan orang-orang legalis yang mencoba menambah kepada Injil yang murni kewajiban untuk mengikuti hukum. Saya yang berkata di sini, sesuatu yang harus kita mengerti, sangat penting. Saya tidak mengatakan hukum perjanjian lama itu salah atau jelek. Seperti dikatakan oleh Yesus, kita tidak mencoba untuk menghapus hukum, tapi juga kita nggak bilang kita harus mengikuti hukum, hal-hal yang secara legal atau tertulis. Tapi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, kita akan jelaskan lebih lanjut di sini. Tapi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, jangan mengerti intensi atau tujuan Allah pada awalnya untuk memberikan hukum. Kamu nggak mengerti itu. Kalau kamu mengerti hati Allah memberikan hukum di perjanjian lama, maka kamu akan mempercayai Yesus Kristus dan Injil ini akan menjadi benar. Mereka melakukan hukum dengan cara yang salah. Pasal 5 dan 6, aplikasi yang praktis. Kebebasan Injil bukan alasan untuk berbuat dosa, tapi panggilan untuk mengasihi. Orang percaya berjalan oleh roh, bukan daging. Mari saya tanya kamu pertanyaan yang cukup sulit. Mana yang lebih gampang? Mengikuti aturan atau dibebaskan? Mungkin saya permudah untuk kamu. Mana yang lebih mudah? Menjadi anak-anak atau menjadi orang tua? Saya dengar anak-anak berkata, Papa, Mama, nggak adil. Kamu bilang kepada kita bagaimana kita harus menggunakan uang kita, kamu kasih uang jajan. Tapi kamu nggak kasih kita untuk beli apapun yang kita mau. Tapi kamu punya kebebasan untuk membeli apapun yang kamu mau. Jadi saya ingin menjadi orang tua. Orang tua? Kamu setuju?
Bagaimana pendapat kamu? Orang tua mungkin berkata, tunggu aja sampai kamu jarang dewasa, sampai kamu punya kebebasan itu. Kebebasan bukanlah kebebasan. Kebebasan datang bersama dengan tanggung jawab. Kebebasan itu datang kepada orang-orang dewasa, kepada mereka yang telah dewasa dalam iman. Jadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, orang percaya berjalan dalam roh, bukan daging. Roma pasal 8, ia menjelaskan tentang bagaimana berjalan dengan roh dan daging, mana yang lebih mudah. Rasul Paulus berkata, mengikuti Injil dan menerima kebebasan Injil, kebebasan kasih karunia, itu memberikan kita tanggung jawab atas kasih. Jadi ia menasihati mereka untuk menanggung beban satu sama lainnya dan hanya bermegah dalam salib Kristus. Intinya adalah Injil bukanlah Yesus plus sesuatu. Injil yang sejati adalah Yesus plus kosong. Yesus plus kosong sama dengan apa? Yesus plus kosong sama dengan Yesus adalah cukup. Yesus sendiri sudah cukup. Kasih karunia itu sudah cukup. Jadi bayangkan seorang pasien yang telah disembuhkan oleh sesuatu obat yang mujarab dan bekerja, ia datang dan obat itu menyembuhkan dia. Kemudian seseorang datang dan berkata, "Hey, kalau kamu mau lebih sembuh lagi," dia udah sembuh. Tapi kalau dia bilang kalau kamu ingin lebih sembuh lagi, saya rekomendasi kamu untuk coba minum obat rumahan ini, minyak kuno ini, atau ramuan herbal ini. Saya tidak membandingkan obat tradisional, obat modern ya. Tapi ini bisa mengencerkan obat yang sedang bekerja pada orang itu. Dan membuat kondisinya itu semakin buruk. Jadi itu yang terjadi di Galatia. Injil Kristus itu sudah sempurna. Tapi orang-orang ini datang dan ia merusak Injil itu dan dia bilang, kamu tambah ini, kamu akan lebih diterima lagi. Kamu tambah ini, kamu akan memiliki kemuliaan yang lebih besar. Allah akan lebih mengenal kamu lagi, menganggap kamu lagi. Jadi Rasul Paulus menyalakan alarm. Tidak ada Injil yang lain. Tidak ada tambahan yang bisa kamu tambah pada Injil ini. Jadi tidak ada Injil lain. Kristus, Yesus Kristus adalah kasih karunia dan itu sudah cukup. Itu adalah tema utama dari Galatia. Jadi kita mulai di pasal 1. Di pasal 1 ayat 1. Ya, kita akan selesaikan hari ini. Yang pertama, ayat 1 dan 2. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ia memulai dengan pembelaan dia atas kewenangan kerasulan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Karena sebelum ia bisa masuk ke tujuan utama, ia harus memperkenalkan ini. Karena pada saat itu, banyak orang yang meragukan kewenangan dia, otoritas dia. Kamu bisa bayangkan ya, misalnya, ada seorang yang ingin menutup gereja Sion di Singapura. Gereja kita. Dan ia melakukan segala hal yang ilegal, dia memberikan rumor di daerah ini supaya gereja ini bisa ditutup. Dan satu hari ia datang. Dan ia ingin menjadi pendeta di gereja ini. Dan berkata,
Saya bertemu dengan Kristus dan saya melakukan pembelajaran Alkitab dan saya percaya dengan apa yang diajarkan oleh gereja ini, Yesus Kristus. Berapa banyak dari kalian akan menerima dia? Berapa banyak dari kalian berkata, oke, kamu akan menjadi pendeta saya. Ini yang terjadi pada gereja di sana. Rasul Paulus, ia menyebabkan begitu banyak orang mati. Banyak gereja tutup. Dan sekarang tiba-tiba ia datang kembali, ia pergi ke Damaskus. Untuk berapa bulan kemudian ia kembali, saya adalah orang yang lahir baru. Ini adalah Injil yang saya beritakan. Dan apa pertanyaan kamu tanyakan? Kami menjadi pendeta, gereja kita hanya menerima pendeta dari denominasi saya. Jadi kamu ada di denominasi mana, General Assembly mana, kamu dari sekolah teologi yang mana, ini yang terjadi di sana. Itu sebabnya ia menggunakan pertanyaan orang ini untuk membela dirinya sendiri. Saya adalah rasul, bukan dikirim oleh manusia, bukan oleh seorang manusia juga, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa. Kepada orang-orang pada saat itu, ia menganggap tradisi organisasi. Siapa guru kamu? Sekolah mana asal kamu? Itu sangat penting. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dikatakan adalah bukan dari manusia, bukan dari council, tapi dari Kristus, Yesus Kristus. Jadi kamu pikirkan, ini kita juga harus seperti ini kan? Tapi karena tradisi dari manusia, sistem, agen, kita dilatih dan menganggap mengakui Injil kalau datang dengan title, sertifikat, atau latar belakang. Tapi kenapa ia menggunakan begitu banyak ayat dan waktu? Karena ia akan kembali lagi ke sini setelah ayat 12. Kenapa ia melakukannya? Karena ia bisa diakui. Bukan karena supaya ia bisa diakui. Ia berkata, kamu harus mengakui saya supaya kamu bisa menerima pesan yang diberikan oleh Kristus Yesus melalui saya. Pesan dan pembawa pesan itu berjalan bersama-sama. Kalau Rasul Paulus tidak diakui dan diterima oleh orang-orang, mereka tidak akan menerima pesan yang ia khotbahkan. Jadi kita juga harus berpikir tentang hal ini. Kalau ketika kamu datang ke gereja atau kamu pergi ke suatu tempat dan mendengarkan firman, kita harus setuju. Kamu harus berdoa dengan sangat keras dan bisa membedakan dengan bantuan Roh Kudus apakah firman ini benar-benar datang dari Allah atau tidak. Dan bukannya melihat berapa banyak ijazah yang dimiliki oleh pembicara atau denominasi atau sekolah dari mana ia berasal. Kamu harus memiliki hati yang bisa membedakan dari Roh Kudus, dari Alkitab. Kalau firman ini benar-benar berasal dari Allah. Seperti gereja di Tesalonika, mereka menerima firman dari Allah. Saya nggak bilang kalau kamu harus percaya pada saya terus. Tapi kalau kita harus menerima firman, kita harus yakin. Kita harus bisa merasa aman dan yakin kalau ini adalah firman Allah. Jadi pada saat kita datang ke gereja, hal pertama yang dilakukan adalah Allah, apapun yang kami terima. Karena ada sesuatu yang sangat rohani ya. Bukan hanya berbagi informasi. Allah, saya berdoa, kamu akan memberikan saya roh kamu. Dan kalau ada hal lain selain itu, Injil yang lain, roh yang lain, tolong lindungi saya dari ini. Tolong izinkan pendeta untuk berbicara melalui Alkitab, kebenaranmu, dan bukan pikirannya sendiri.
Jadi Rasul Paulus mengizinkan gereja di Galatia untuk setuju kalau ini apa yang saya khotbahkan ini berasal dari Yesus Kristus. Dan dari sana ia pergi ke bagian kedua ayat 3 dan 5. Ayat 3 sampai 5. Dan inilah salam yang digunakan oleh Rasul Paulus di semua surat dia. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi salam ini bukan formalitas. Ini adalah Injil dalam bentuk miniatur. Ia selalu berkata, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dia tidak pernah bilang damai dan kasih karunia. Ia berkata kasih karunia dan damai. Kasih karunia adalah sebab. Dan kita telah belajar tentang kasih karunia sebelum ini. Kasih karunia itu adalah Kristus yang datang, adalah Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah Kristus yang merupakan Allah dari tahta di surga, datang ke dunia ini untuk disalibkan untuk dosa kita. Kasih karunia adalah Kristus yang bangkit dari kematian untuk memberikan kita harapan. Itu adalah kasih karunia. Dan hasilnya adalah damai. Kamu memiliki damai di hatimu pada hari ini? Kamu punya damai untuk berada di sini, di hari ini, dan menyembah Allah? Kalau kamu tidak punya damai saat ini, bukan damai yang diberikan oleh dunia ini, tapi damai yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau kita tidak punya damai ini, apa yang harus kita cari? Kita harus menerima kasih karunia Allah. Karena damai adalah hasil dari kasih karunia. Ia berkata, ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Itu adalah kasih karunia. Ia adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal, ia datang sendiri, dan itu adalah kasih karunia. Yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 17. Dan setelah kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus datang kepada muridnya dan kepada kita dan memberikan damai. Dan ia berkata, saya berikan kamu damai. Jadi, damai diberikan kepada mereka yang menerima kasih karunia, yang menerima berkat dari salib dan kebangkitan. Dan saya benar-benar berdoa kalau kamu dan saya bisa menerima damai ini bukan hanya di hari Minggu, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia berkata, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Jadi Injil ini bukan untuk pengampunan, tapi membebaskan kita dari perbudakan, dari masalah. Dan kita bisa bilang kalau kita punya damai, tapi kita mungkin memiliki masalah di rumah, atau di tempat kerja, di dunia di mana kita tinggal. Dan Rasul Paulus berkata, jangan khawatir. Yesus yang adalah kasih karunia. Ia datang untuk menyelamatkan kita dari seluruh masalah. Dan ia melanjutkan di ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Menurut kehendak Allah Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi mari saya jelaskan amin. Kamu tahu apa arti amin itu? Amin. 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 Ada men laki-laki atau woman perempuan. Itu bercandaan. Apa itu amin? Yesus dalam bahasa Yunani berkata amin, amin. Saya katakan pada kamu, sungguhnya saya katakan pada kamu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itulah ames yang berasal dari kebenaran kata-katanya. Dan bahasa sudut pandang Ibrani dan Yunani pada saat kamu punya amin, tidak ada dilema.
itu adalah stabilitas. Itu berakar di sana. Tidak ada keraguan-raguan atas kebenaran yang berbeda-beda. Itu artinya kamu stabil, kamu yakin. Kasih karunia menuntun kita pada damai, dan kebenaran dalam damai itu menuntun kita pada amin. Saya benar-benar berdoa kalau kita ada di tempat amin dalam iman kita. Tidak ada lagi kegoyahan atau keraguan-raguan. Tidak ada ketidakstabilan dalam iman kita. Saya pikir, apakah saya benar-benar percaya pada Allah? Apakah ia di sana? Apakah firman ini benar-benar dari Allah? Jadi Rasul Paulus tidak memperkenalkan secara kasual ya, kamu percaya kamu akan dimaafkan dan kamu punya damai. Tapi dengan tergesa-gesa dia berkata, kita perlu penyelamatan. Ia tidak memperkenalkan agama, ia ia memproklamasikan operasi penyelamatan. Ia mengatakan ada bahaya rohania, dan ia berkata Yesus tidak datang untuk memperbaiki perilaku kita. Ia datang untuk menyelamatkan kita dari kematian dan dosa. Kita bukan perenang yang membutuhkan pelatih. Kita adalah orang yang tenggelam yang membutuhkan penjaga pantai. Kristus tidak memperbaiki kehidupan yang lama. Ia memberikan kita kehidupan yang baru. Kasih karunia adalah apa yang menyelamatkan kita, dan kedamaian terjadi ketika kita diselamatkan. Kalau kepada orang yang tenggelam, kamu nggak bisa bilang damai bersama dengan kamu. Kamu harus menyelamatkan dia dari tenggelamnya dari air dulu. Itu adalah kasih karunia, dan ketika ia selamatkan, ia menemukan hidup lagi, dan ia datang kepada damaian. Dan setelah salam itu, ayat 6-9, saya bacakan. Aku heran. Kamu pikir ia akan mengatakan sesuatu yang sangat baik ya, tapi ia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ia mengatakan masalah di sini. Biasanya di surat-surat yang lain, dia beri puji-pujian, syukur setelah salam kasih karunia. Ia bilang, saya berterima kasih pada kamu karena melakukan ini dan itu. Ia berikan pujian, tapi ia langsung masuk pada masalah di sini. Kenapa? Karena ia tergesa-gesa di sini. Kamu udah mau mati. Kamu tarik orang yang hampir tenggelam dari air, keluar dari air itu, dan orang itu sedang pingsan. Apa yang kamu lakukan? Kamu kelihatan sangat bagus ya. Apa kabar kamu? Kamu nggak melakukannya kan? Kamu langsung berikan CPR di situ, nafas buatan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi dia berbicara tentang suatu Injil yang lain. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini bukan cara biasa ya membukanya, tapi dia bilang kamu berbalik daripada Injil itu. Dia bilang kamu hampir mati, kamu meninggalkan dia, kamu berbalik daripada dia. Ini bukan hanya meninggalkan doktrin, tapi menolak Yesus Kristus sendiri. Dan dia berkata suatu Injil lain. Kata lain, heteros. Itu asal kata heresi atau sesat. Dan ia mengklarifikasikan yang tidak ada Injil lain. Ini bukan tentang Injil yang lain. Injil A, B, C yang kamu bisa pilih. Hanya ada satu Injil. Dan bukan Injil itu. Yang lain itu adalah salah. Itu adalah kutukan, kata dia. Bagaimana dengan hari ini?
Apakah ada banyak pilihan yang bisa kita bisa terima dari Injil? Injil tentang pengembangan diri, Injil tentang kemakmuran, Injil tentang legalisme, Injil tentang toleransi. Dan orang berkata, kalau kamu selamat atau kamu ingin diselamatkan, kamu harus melakukan ini, kamu harus menerima hadiah dari roh ini, kamu melakukan ini, melakukan itu. Sering sekali itu karena kita tidak merasa aman dengan Injil yang murni itu. Apa kamu selamat? Apa kamu benar-benar selamat? Kenapa? Bagaimana? Karena kamu datang ke gereja dari kamu kecil? Karena kamu adalah pendeta? Kamu adalah penatua? Karena kamu telah ada di keluarga kekristenan dari lahir? Kenapa kamu selamatkan? Bagaimana kamu selamatkan? Percaya atau tidak? Seringkali kita terhubung kondisi kita, pekerjaan kita dengan keselamatan. Dan Rasul Paulus berkata, lepaskan itu, buang. Hanya ada Yesus Kristus dalam keselamatan. Pesan yang membawa kamu dari Yesus Kristus sebagai pusatnya, itu bukan berita baik, itu bukan Injil. Itu adalah racun rohania. Luther sekali lagi, dan saya menulis, saya sebutkan, tidak ada jalan tengah antara kebenaran Kristen dan kebenaran karena perbuatan. Jika kamu tidak membangun keyakinan kamu pada pekerjaan Kristus, kamu harus membangun keyakinan kamu pada pekerjaan kamu sendiri. Interpretasi saya adalah ini. Kalau kamu mencoba fokus pada pekerjaan kamu, harus melakukan ini atau melakukan itu, artinya kamu belum memiliki keyakinan. Kalau kamu percaya kalau pekerjaan Kristus cukup, maka kamu tidak perlu fokus untuk pekerjaan saya untuk diselamatkan. Saya benar-benar, saat saya mempersiapkan ini, dan saya untuk mempersiapkan untuk mengatakan ini, saya harus berhenti sebentar dan berkata, walaupun ini terjadi, harusnya ini baik-baik saja. Kamu siap untuk ini? Saya berdoa. Gereja Sion, gereja kita, pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus memiliki tradisi, liturgis, pekerjaan, orang yang melayani, men ministry, women ministry, sistem organisasi, Elijah, Timothy, guru gereja Sunday School, kur, praise, kita perlu itu semua, ya kan? Dan banyak orang melayani, termasuk translation. Walaupun kita memiliki begitu banyak departemen dan banyak orang melayani, kita selalu berkata, kita tidak punya orang yang cukup untuk melayani di pelayanan ini. Saya harap apa yang saya katakan tidak mengurangi orang yang melayani. Tapi saya berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama di Gereja Sion, setiap orang yang melayani, setiap orang yang bekerja, akan melakukannya karena kasih dalam Yesus Kristus. Bukan untuk diakui atau apapun, dan bukan untuk diselamatkan, karena itu adalah hasil dari orang yang sudah diselamatkan. Itu sudah menjadi reaksi yang natural atau respons untuk mereka yang sudah mengalami kasih Yesus Kristus. Itu sesuatu yang berada dalam kondisi rohania, amin, yang melakukan ini. Bukan untuk diakui oleh pendeta atau penatua atau segala sesuatu yang lain. Jadi saya berpikir pada saat mempersiapkan ini, bagaimana jika saya mengatakan ini orang-orang mulai keluar. Saya yakin mereka semua tidak akan keluar ya. Saya benar-benar berdoa. Tapi bagaimana
Allah akan menjadi lebih senang di gereja ini dengan orang-orang yang benar-benar melayani dengan iman mereka yang tulus dan hati mereka yang tulus. Dan itu adalah tujuan kita, untuk memiliki anggota yang melayani. Apapun yang kita lakukan di gereja ini, semoga ini karena Ia menyelamatkan kita, karena Ia mengasihi kita lebih dahulu, karena saya ingin melakukan sesuatu karena syukur dan kasih yang memenuhi hati saya dan hidup saya. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dan itu adalah pelayanan gereja yang ingin kita miliki. Amin. Apakah kita bisa berfokus pada hal itu dan berdoakan hal itu? Yang terakhir, keempat, Rasul Paulus pergi lagi tentang asal dari Injil ini, pasal ayat 10-12. Jadi sebagaimana sekarang adakah ku cari kesuksesan manusia atau kesuksesan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi apakah kita melakukan ini untuk manusia atau untuk Allah? Atau sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Iya kan? Orang berkata, hey, Paulus ini berkata untuk mendapatkan voting popularitas dari orang-orang. Dia bilang kita tidak perlu menjaga hukum. Rasul Paulus berkata nggak mudah. Ia telah dipukul, dimasukkan penjara, dibenci oleh orang karena hal-hal yang ia katakan, karena Injil Kristus yang ia beritakan. Saya melakukan ini dalam ketaatan, kan? Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Otoritas dari Injil berakar pada asalnya. Jika itu datang dari manusia, itu akan gagal. Saya benar-benar berdoa, dan saya benar-benar meminta kalian semua untuk berdoa. Kalau firman Allah yang diproklamasikan dari Gereja Sion, siapapun itu yang memberitakannya, semoga itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga firman yang kamu makan, yang kamu terima, bukan kata-kata saya, atau evangelis, atau misionaris apapun, tapi semoga itu adalah firman Allah yang kamu terima. Dan saya berdoa, benar-benar berdoa, firman Allah yang sejati, yang hidup, akan terus bekerja dalam hidup kamu, dan memberkati kamu, dan mengizinkan kamu untuk mendapatkan kemenangan, membuat perubahan dalam hidup kamu. Semoga itu tidak menjadi firman yang datar, yang kamu dengar terus lupa dan minggu depan kamu datang lagi. Semoga ini tidak menjadi firman yang kamu dengar dan kamu lupa dan kamu dikalahkan oleh dunia ini dan kembali untuk penghiburan. Tapi semoga ini menjadi firman yang bisa mendapatkan kemenangan di luar dan datang kembali untuk memuliakan Dia, untuk bersyukur kepadanya. Dan itu adalah doa saya untuk Gereja Sion. Semoga firman Allah bisa hidup di gereja ini dalam hidup kamu. Amin. Sebagai kesimpulan, Injil bukanlah tangga, melainkan salib. Apa itu tangga? Kita gunakan tangga itu untuk apa? Untuk naik. Tentu saja Yesus berkata, jadikan dia sebagai tangga dari Yakub yang dilihat oleh Yakub. Tapi bukan itu yang saya katakan. Ada anak tangga yang berbeda yang harus kamu ambil. Kamu melakukan ini, kamu naik sedikit atau naik lebih banyak, tapi dan kamu di atas, kamu akan bertemu dengan Allah. Itu bukan Kristus, itu bukan kekristenan. Itu Injil adalah salib. Salib itu adalah ia turun kepada kita untuk bertemu dengan kita, bukannya meminta kita untuk naik ke atas untuk bertemu dengan Dia. Dan Yesus, Rasul Paulus berkata, tidak ada Injil yang lain. Semoga kebenaran ini
hanya Kristus, hanya kasih karunia, dan hanya iman. Semoga ini menjadi kebenaran yang sejati yang kita pegang. Kita pikir ini sangat sangat dasar ya, sangat basis yang kita sudah tahu. Tapi coba kamu lakukan kerjakan ini, gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat ini, hanya Kristus, hanya kasih karunia, hanya iman, dan Ia akan bersama dengan kamu. Amin. Mari kita alami itu. Mari kita, ini bukan hanya labeling agama yang kita miliki, tapi kita hidup sebagai Kristen. Itu artinya harus ada perbedaan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa bangga untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Kristus. Amin. Jadi Gereja Sion, mari kita bangga untuk hanya Kristus, hanya kasih karunia, dan hanya iman. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau meyakinkan kami dalam hati kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan Kristus cukup dalam hidup kita. Dan Bapa, hanya itu. Hanya Kristus dalam hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Dan kami percaya, dari sana kita bisa memulai. Bantu kami untuk mulai hidup kami dalam iman, untuk platform yang stabil dalam keselamatan Yesus Kristus. Semoga kita tidak berjalan maju dan mundur. Dan semoga kita berpegang pada akar yang stabil dan Injil kebenaran. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berhasil syukur. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.